Shalom, selamat pagi. Renungan kita pagi hari ini tertulis di kitab Yehezkiel pasal 37 ayat yang ke-23. Demikian dikatakan, mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa dan mentahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku menjadi Allahnya. Seperti zombie. Zombie adalah istilah yang digunakan untuk makhluk fiksi dalam film horor, game, ataupun film fantasi. Zombie digambarkan sebagai mayat, baik mayat manusia maupun makhluk lainnya yang tidak berpikiran dan bernafsu menangsa makhluk hidup. Ciri-ciri zombie berperilaku kasar, pakaian compang-camping atau berdarah, daging membusuk, wajah kurus, berjalan lambat. Gambaran makhluk ini sering dipakai untuk menggambarkan kondisi hidup seseorang yang hidup tetapi tidak punya pengharapan dalam hidupnya. Ia hidup, bernapas, bergerak, namun tidak punya tujuan dan orientasi hidup yang jelas. Pandangan matanya menjadi kosong dan tidak punya gairah atau semangat untuk terus menjalani kehidupannya. Pernahkah Anda merasa demikian dalam hidup Anda? Yehezkiel pasal 37 menceritakan dua penglihatan Nabi Yehezkiel. Pertama, tentang lembah tulang kering yang dihidupkan kembali oleh Allah. Dan kedua, pemulihan bangsa Israel yang terpecah belah dan terasing. Ayat renungan kita berfokus pada bagian kedua pasal ini, yaitu ayat 15 sampai ayat yang ke-28. Nabi Yehezkiel mengambil dua potong papan yang mewakili Israel dan Yehuda, lalu membuatnya menjadi satu papan untuk menunjukkan bahwa kerajaan Israel yang terbagi dua menjadi Israel Utara dan Israel Selatan atau Yehuda akan dipersatukan kembali dan orang-orang yang diasingkan akan dibawa pulang. Bangsa yang dipulihkan akan diperintah oleh raja dari garis keturunan Raja Daud yang akan memimpin mereka untuk menyembah Allah yang sejati dan dengan kekudusan. Nubuat tentang Mesias ini mengantisipasi kedatangan Tuhan Yesus yang pertama dan kedua. Dia telah menetapkan perjanjian perdamaian yang abadi. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Saudaraku, jika kondisi rohani Anda seperti itu, seperti zombie, datanglah kepada Tuhan. Dia bukan hanya memperbarui kondisi orang Israel, tetapi dia juga mampu memperbarui kondisi Anda, seburuk apapun keadaan Anda. Berdoalah kepada Tuhan memohon pembaruan rohani, yaitu agar Dia memberikannya Roh-Nya yang kudus tinggal di dalam diri Anda. Amin.